Hai Sobat Queen, Prancis selain terkenal dengan kulinernya dan pusat dari fashion seluruh dunia, ternyata Prancis juga terkenal dengan destinasi wisata romantis yang menakjubkan. Banyak sekali tempat wisata populer dan menarik yang ada di Prancis. Negara yang memiliki kota-kota yang dianggap romantis ini memiliki destinasi wisata yang indah, mulai dari Menara Eiffel, museum, taman, bangunan bersejarah, dan masih banyak lagi. Salah satu negara di Eropa yang mempunyai 4 musim ini memang menjadi magnet bagi tujuan wisata dunia. Menara Eiffel. Berbicara mengenai Menara Eiffel, yang kita ingat tentulah hal-hal romantis yang indah bersama pasangan. Ya, Menara Eiffel memang sudah seperti salah satu tempat dan ikon romantis. Tapi bagaimana sebenarnya asal-usul dan sejarah menara ini dibangun? Menara Eiffel dirancang dan dibangun oleh perusahaan milik Gustave Eiffel. Menara ini dibangun untuk menjadi pusat perhatian saat event World Fair di Paris pada tahun 1889. Pada tahun 1909 atau 20 tahun setelah berdiri, menara ini harusnya dirubuhkan. Tetapi karena menara ini memiliki antena radio yang berguna, pemerintah Paris mengurungkan niatnya untuk membongkar Menara Eiffel. Wah, setelah tidak lagi menjadi bangunan untuk menarik perhatian massa, rupanya menara ini berubah fungsi menjadi pemancar radio. Boleh juga nih ide pemerintah Perancis. Oh ya, ngomong-ngomong, Menara Eiffel ini juga sempat dijual oleh penipu bernama Victor Lustig kepada dealer besi tua. Setelah membaca artikel tentang biaya pemeliharaan Menara Eiffel yang terlalu tinggi, Lustig pun membuat dokumen palsu dan menipu dealer besi tua untuk memberikan uang dalam jumlah banyak. Wah, ada-ada saja ya sob, sebuah menara berusaha dirongsok oleh warga negaranya sendiri. Nah sob, ternyata nih Menara Eiffel adalah sepupu dari patung Liberty. Loh, kok bisa? Jadi gini, pada tahun 1877 perancang interior patung Liberty meninggal secara tiba-tiba. Gustave Eiffel inilah yang kemudian merancang sistem rangka penopang patung Liberty. Nah, banyak yang tidak tahu tentang satu hal ini, bahwa tinggi Menara Eiffel bisa tumbuh sekitar 15 cm saat musim panas. Hal ini terjadi karena menara yang berbahan dasar dari metal akan mengembang ke atas karena pengaruh sinar matahari. Selain itu, puncaknya juga bisa bergeser dari matahari hingga 18 cm karena ekspansi termal pada sisi yang menghadap matahari. Wah, gak nyangka ya, menara yang identik dengan momen romantis ini ternyata mempunyai banyak sejarah yang jauh dari momen romantis. Arc de Triomphe. Arc de Triomphe berarti busur kemenangan. Monumen ini dibangun pada tahun 1806 dan selesai pada tahun 1836, lalu diresmikan oleh Raja Louis Philippe. Napoleon Bonaparte lah penggagas pembangunan monumen ini untuk menghormati jasa para prajuritnya yang menang dalam pertempuran di Austerlitz pada tahun 1805. Arc de Triomphe bukan sekedar bangunan sejarah bernilai artistik. Bangunan ini memiliki banyak patung yang menggambarkan peristiwa revolusi serta masa kekaisaran. Ada juga api abadi dan museum yang menyimpan berbagai hal terkait sejarah bangunan. Bagian atas bangunan ini menawarkan pemandangan Paris yang mengagumkan. Selain itu, pengunjung juga dapat mengamati simbol patriotik untuk prajurit tidak dikenal yang gugur pada Perang Dunia Pertama. Dalam proklamasi kemenangan yang dibacakan di hadapan para prajuritnya, Napoleon menuliskan bahwa dia akan membawa kembali prajurit-prajuritnya ke Prancis dengan melewati lengkungan busur kemenangan atau Arc de Triomphe. Arsitek yang dipercaya sebagai kreator pembangunan Arc de Triomphe bernama Jean-Francois Calgren. Namun belum sempat menyelesaikan bangunan tersebut karena pada tahun 1811 dia meninggal dunia.
sehingga dilanjutkan oleh Nicholas Huyot. Pembangunan monumen dengan tinggi 50 meter dan panjang 45 meter ini sempat terhenti ketika Kekaisaran Prancis runtuh pada tahun 1814. Tahun 1836 akhirnya Arc de Triomphe diresmikan oleh Raja Louis Philippe. Sayangnya Napoleon tidak sempat menyaksikan kemegahan gagasannya karena ia meninggal di tahun 1821. Tetapi pada 15 Desember 1840, jenazah Napoleon pernah dibawa melewati monumen Arc de Triomphe pada saat proses pemindahan makamnya ke Invalides. Wah, ternyata meskipun terkenal sebagai tempat yang bernuansa romantis, tetapi tempat ini jauh dari sejarah yang berkaitan dengan cinta ya. Sacré-Cœur. Di atas Bukit Montmartre, di pinggiran kota Paris, ada gereja cantik Sacré-Cœur. Gereja berarsitektur barok ini bahkan bisa terlihat dari sela-sela jalanan Paris di kawasan Champs-Élysées. Gereja ini dekat dengan kawasan Pigalle, yaitu kawasan hiburan malam di mana terdapat salah satu klub kabaret legendaris Moulin Rouge. Masuk ke kawasan ini, kamu akan melalui gang-gang kecil yang di sisi kanan dan kirinya penuh dengan kios souvenir. Souvenir-souvenir yang dijual di sini kebanyakan dibuat oleh emigran dari Maroko. Karena gereja terletak di atas bukit, maka jalan menuju ke sana berkontur menanjak. Tetapi jangan khawatir, pengunjung diberikan pilihan, naik tangga dengan puluhan anak tangga atau menggunakan lift outdoor yang menanjak miring berbentuk seperti gondola. Di pelataran gereja di atas Bukit Montmartre ini, para pengunjung bisa melihat kota Paris yang berada di bawahnya. Dibangun pada tahun 1875, Basilika atau Gereja Katolik Roma ini didedikasikan untuk hati Yesus yang suci dan penuh kasih. Paus Yohanes Paulus II pun pernah berziarah ke Basilika ini pada tahun 1980. Di dalam basilika ini terdapat fresko atau lukisan dinding di atas langit-langit yang menggambarkan Yesus dengan gambar hati yang bersinar. Para wisatawan dan peziarah diizinkan masuk ke dalam gereja untuk sekedar melihat-lihat hingga berdoa. Syaratnya berpakaian sopan dan jangan berisik. Bila ingin memotret pun jangan memakai blitz. Bila tidak, siap-siap saja ditegur bahkan diusir penjaga gereja. Palace of Versailles. Palace of Versailles merupakan bangunan istana terkenal dan monumen sejarah yang telah ditetapkan menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1979. Bangunan ini adalah istana kerajaan Prancis. Terletak di Versailles, yaitu 20 km barat daya kota Paris, Prancis. Istana bergaya barok ini merupakan salah satu istana terluas dan terindah di dunia. Cikal bakal Istana Versailles adalah sebuah pondok di tengah pedesaan Versailles yang dibangun oleh Raja Louis XIII. Pondok ini digunakan sebagai pondok tempat singgah saat ia berburu di hutan sekitar Versailles. Bangunan ini diperluas olehnya 8 tahun kemudian dan oleh penggantinya Louis XIV, sehingga hari ini bangunan ini menjadi salah satu istana terluas di dunia. Pada tahun 1789 terjadi revolusi di Prancis. Keluarga kerajaan dan istana Versailles mengalami keterpurukan. Raja Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette ditangkap lalu dihukum penggal pada tahun 1793. Istana pun disebut-sebut akan dijual atau disewakan, dan patung-patung logam di taman diusulkan untuk dicairkan guna membuat meriam.
Meskipun akhirnya kedua rencana itu tidak pernah terlaksana sampai sekarang. Setelah ditetapkan berada di bawah pengawasan Republik yang baru dan dijadikan museum, istana ini pun berkembang menjadi museum seni Prancis terbaik. Saat ini Versailles Palace dibuka untuk pengunjung dan menjadi salah satu tempat wisata terpopuler di Prancis. Masuk ke dalam istana, kita bisa melihat kompleks Istana Versailles yang mengagumkan ini. Meliputi bangunan utama Istana Versailles serta Marie Antoinette Estate yang terdiri dari sejumlah bangunan menarik. Di bangunan utama Istana Versailles total terdapat 2.300 ruangan. Yang bisa dimasuki pengunjung diantaranya adalah ruangan di Grand Apartment of the King and Queen, Hall of Mirrors, Chapel of Versailles, Gallery of Battles, Apartment of Mesdames, Palace Historic Gallery, dan juga beberapa ruang pameran. Ada apa ya di istana ini? Ya, tentunya barang-barang mewah, indah, dan berseni tinggi, penuh dengan sejarah kekaisaran Prancis. Nah, gimana Sobat Queen? Di musim semi mendatang, gak ada salahnya kamu mengunjungi tempat ini. Ajak semua orang-orang yang kamu sayang ya.